Satu, saya itu belajar dari Alsi. Banyak sekali dari Alsi yang saya pelajari, yang secara otodidak karena memang nggak ada ilmunya, nggak ada kelasnya, nggak ada sekolahnya dulu kan. Jadi dengan Alsi saya banyak sekali pengalaman kayak training, gimana cara menghandle. Itu banyak banget yang merubah saya, dan komunitas di Alsi itu benar-benar menyadarkan saya, I'm not alone. Saya bilang sama suami saya, we are not alone. Dan we think we are very bad, ya maksudnya hidupnya kita tuh benar-benar jelek banget, we are not. Karena saya ingat sekali momen saya bisa nerima, yang paling penting dalam merawat ODD adalah acceptance, menerima keadaan ini, bahwa keadaan memang nggak bisa dirubah, tapi kita bisa lebih memperbaiki. Karena dengan acceptance itu nggak gampang juga ya membalikan acceptance, dan acceptance itu perlu dilatih step by step. Cuman ada momen, yes saya terima, itu momen yang bisa merubah. Satu titik saya ingat, saya punya teman di Alsi, sama-sama caregiver, itu baru umur 20-an, di mana dia itu baru mau mulai karir, itu keluarganya juga nggak ada yang bantuin. Umur 20-an, saya waktu itu udah umur 30-an, ya awal 30-an, saya merasa hidup saya lebih baik dari dia, karena saya udah bisa menikmati, saya masih punya sempat berkarir. Kalau dia sama sekali enggak, dan masalah finansial pun bukan hal yang mudah buat dia. Jadi akhirnya dia harus urus sendiri. Itu orang tuanya, mamanya tuh yang bisa modelnya BAB dilempar-lempar, dan dia bisa lari keluar rumah, bisa minta tolong, saya disiksa, sampai tetangga pada datang. Jadi that story bikin saya oke Han, saya bilang ke suami saya, we are not the worst, we are not alone, and we must be grateful. Maksudnya step by step kita harus stand up, bahwa ini yang harus kita terima. Itu momen yang merubah saya, especially saya ya, untuk step by step, untuk accept keadaan ini. Dan disinilah saya sekarang.